Ada satu ilmu yang dulu dianggap lebih berharga daripada emas. Bukan karena bisa membuatmu kaya, tetapi karena bisa membuatmu tidak mudah dibeli. Ilmu itu bernama ngerem nafsu. Dan anehnya, justru di zaman paling modern, ketika manusia punya teknologi untuk menaklukkan jarak, menaklukkan waktu, bahkan menaklukkan informasi, kita malah kalah di satu medan paling dekat, diri sendiri. Coba jujur sebentar. Kenapa kita bisa menahan lapar satu hari, tapi tidak bisa menahan satu kalimat yang ingin kita lemparkan saat emosi naik? Kenapa kita bisa menunda tidur demi scroll berjam-jam, tapi tidak bisa menunda satu keinginan kecil yang merusak rencana besar? Kenapa kita tahu apa yang benar, tapi tetap memilih yang memuaskan? Disinilah pintu ilmu itu berada. Ngerem nafsu bukan sekedar menahan diri. Itu versi dangkalnya. Yang orang wariskan kepada generasi sekarang hanya kulitnya. Seperti mewariskan keris tanpa tahu cara menghunusnya. Ilmu ini dahulu dipakai untuk membentuk manusia yang tidak mudah goyah. Bukan karena keras kepala, tapi karena punya pusat. Bukan karena kebal godaan, tapi karena mengerti cara membaca godaan, bahkan sebelum ia muncul. Dan ya, ilmu ini punya aroma mistis. Karena ia tidak diajarkan dengan banyak kata. Ia diturunkan lewat lagu, lewat simbol, lewat diam yang panjang. Seolah para leluhur tahu, kalau ilmu ini jatuh ke tangan yang salah, ia bisa jadi senjata atau jadi kutukan. Di video ini, kita akan membuka lapis demi lapis. Kita akan melihat kenapa generasi sekarang merasa bebas, tapi diam-diam diperintah oleh nafsu yang tak terlihat. Kita akan menelusuri jejaknya dalam lagu Jawa, di mana kata ngerem bukan berarti mengekang hidup, tapi mengembalikan kendali. Dan kita akan sampai pada pertanyaan yang mungkin membuatmu terdiam. Kalau nafsu itu bisa dikendalikan, siapa yang selama ini memegang setir hidupmu? Tapi hati-hati. Karena setelah kamu memahami ini, kamu tidak akan melihat keinginan dengan cara yang sama lagi. Dan mungkin itulah alasan ilmu ini pernah disembunyikan. Jika Anda siap, kita masuk ke jejak sejarahnya. Tempat ilmu ini pertama kali dibisikkan kepada manusia yang bersedia menaklukkan dirinya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu. Dari kota mana Anda menonton video ini? Tulis di kolom komentar. Saya ingin melihat dari mana saja orang-orang yang masih tertarik menggali kebijaksanaan lama ini. Karena menariknya, ilmu seperti ini dulu tidak menyebar lewat buku. Ia menyebar dari desa ke desa, dari padepokan ke padepokan, dari seorang guru kepada satu murid yang dianggap siap. Dan salah satu ilmu yang sering disebut dalam lagu batin Jawa adalah ilmu ngerem nafsu. Dalam bahasa sederhana, banyak orang menerjemahkannya sebagai mengendalikan nafsu. Namun dalam pemahaman lama, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kata ngerem tidak berarti mematikan. Ia berarti mengatur laju. Seperti kusir yang memegang kendali kuda. Kuda itu kuat, kuda itu cepat, bahkan bisa membawa kita jauh. Tetapi tanpa kendali, kuda yang sama bisa menyeret kita ke jurang. Para leluhur Nusantara memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Nafsu bukan musuh. Tapi ia juga bukan raja. Ia adalah Tenogo. Dalam banyak ajaran spiritual Nusantara, terutama dalam lagu Jawa,
manusia dipercaya memiliki beberapa lapisan dorongan batin. Dorongan untuk makan, dorongan untuk memiliki, dorongan untuk dihormati, dorongan untuk menang. Semua itu disebut nafsu. Dan menariknya, para guru kebatinan dulu tidak mengajarkan cara memusnahkan nafsu. Mereka justru mengajarkan cara menjinakkannya. Salah satu konsep yang sering muncul dalam filsafat Jawa adalah ungkapan ngerem nafsu, nguripi rasa. Artinya kira-kira, ketika nafsu dilatih untuk tidak liar, maka rasa sejati dalam diri manusia mulai hidup. Dalam konteks ini, rasa bukan sekedar perasaan. Ia adalah kepekaan batin, semacam kompas dalam diri yang membuat seseorang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus mundur. Orang yang kehilangan kemampuan ngerem nafsu akan hidup seperti perahu tanpa kemudi. Ia mungkin bergerak cepat, ia mungkin tampak kuat. Tetapi arah hidupnya ditentukan oleh gelombang, bukan oleh kesadaran. Tidak heran jika dalam banyak cerita tentang para wali, para resi, dan para pertapa Nusantara, latihan pertama yang mereka jalani bukanlah mencari kesaktian. Latihan pertama mereka adalah menaklukkan diri sendiri. Karena menurut kebijaksanaan lama, orang yang mampu menguasai 1000 orang di medan perang belum tentu kuat. Tetapi orang yang mampu menguasai satu dirinya sendiri, itulah yang benar-benar berkuasa. Dan dari sinilah pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Jika ilmu ngerem nafsu dulu begitu penting, mengapa sekarang ia hampir tidak pernah diajarkan lagi? Dan yang lebih menggelitik, apakah kita benar-benar kehilangan ilmu itu? Atau justru kita yang tidak lagi sanggup menjalani lakunya? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka inti dari ilmu ini. Bagaimana sebenarnya para leluhur memahami nafsu manusia, dan kenapa sebagian orang justru diperbudak oleh sesuatu yang tidak pernah mereka sadari. Sekarang saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan bahu sedikit rileks, biarkan pikiran yang tadi berlari mulai melambat. Karena untuk memahami ilmu ini, kita tidak cukup hanya mendengar dengan kepala. Kita perlu merasakannya dengan kesadaran yang tenang. Dalam laku kebijaksanaan Jawa, para guru tua sering mengatakan satu kalimat yang tajam. Manusia jarang kalah oleh orang lain. Manusia biasanya kalah oleh keinginannya sendiri. Kalimat itu sederhana, tetapi jika direnungkan, ia seperti cermin yang tidak bisa dibohongi. Coba perhatikan hidup sehari-hari. Banyak orang ingin hidup sehat, tapi kalah oleh keinginan sesaat. Banyak orang ingin hidup tenang, tapi tidak bisa menahan amarah. Banyak orang ingin hidup bijaksana, tapi tidak tahan untuk selalu ingin terlihat benar. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak tahu, Tetapi karena nafsu bergerak lebih cepat daripada kesadaran. Para leluhur memahami sesuatu yang sangat penting. Nafsu itu seperti api di dalam tubuh manusia. Api bisa memasak makanan. Api bisa menghangatkan rumah. Api juga bisa membakar seluruh hutan. Masalahnya bukan pada apinya. Masalahnya adalah siapa yang memegang kendali atas api itu. Disinilah inti pertama dari ilmu ngerem nafsu. Bukan menolak keinginan, bukan memusuhi dorongan dalam diri,
tetapi melihatnya sebelum ia mengambil alih kendali. Orang yang tidak terlatih biasanya baru sadar setelah semuanya terjadi. Setelah kata-kata tajam keluar, setelah keputusan impulsif diambil, setelah emosi merusak sesuatu yang sebenarnya berharga. Tetapi orang yang melatih ngerem nafsu mulai mengenali tanda-tanda lebih awal. Ada getaran kecil di dada, ada panas yang naik di kepala, ada dorongan tiba-tiba untuk bereaksi. Dan pada titik itulah mereka berhenti sejenak, bukan karena lemah. Justru karena mereka cukup kuat untuk tidak langsung bertindak. Para guru kebatinan dulu menyebut momen ini sebagai ruang kesadaran. Ruang yang sangat singkat. Mungkin hanya 1 atau 2 detik. Namun di ruang kecil itulah manusia sebenarnya memiliki kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Apakah ia akan mengikuti nafsu yang sedang berteriak atau mengikuti kesadaran yang berbicara lebih pelan tetapi lebih jernih? Dan menariknya, ruang kecil ini hampir tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di buku. Padahal di sanalah letak kedaulatan manusia. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Karena ternyata tidak semua nafsu bekerja dengan cara yang sama. Sebagian sangat kasar dan mudah dikenali. Namun sebagian lain jauh lebih halus. Begitu halus sampai banyak orang mengira itu adalah keputusan mereka sendiri. Sekarang, saya ingin Anda sedikit lebih fokus. Jika Anda sedang melakukan hal lain, scroll, membuka tab lain, atau setengah mendengarkan, coba hentikan sebentar. Tarik nafas sekali lagi, perlahan. Karena bagian ini mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Bukan karena sulit dipahami, tapi karena ia menyentuh sesuatu yang jarang orang berani lihat. Cara nafsu menyamar di dalam diri kita. Banyak orang mengira nafsu selalu terlihat jelas. Marah, serakah, iri, tamak. Padahal itu hanya bentuk yang paling kasar. Yang lebih berbahaya justru yang halus. Nafsu yang berbicara dengan suara yang sangat mirip dengan pikiran kita sendiri. Misalnya, saya hanya ingin dihargai. Terdengar wajar, bukan? Tetapi seringkali yang sebenarnya berbicara adalah nafsu ingin diakui. Atau kalimat seperti ini, saya hanya ingin membela kebenaran. Tetapi di baliknya ada dorongan yang lebih tersembunyi, keinginan untuk menang. Para guru spiritual Nusantara memahami permainan ini sejak lama. Mereka tahu bahwa nafsu jarang datang sebagai musuh yang terang-terangan. Ia datang sebagai teman yang membenarkan segalanya. Dan disinilah paradoks yang jarang dibicarakan. Banyak orang merasa dirinya bebas, merasa dirinya berpikir sendiri, merasa dirinya membuat keputusan rasional. Padahal seringkali yang sedang memegang kemudi bukan kesadaran, melainkan dorongan yang tidak pernah mereka periksa. Inilah sebabnya latihan ngerem nafsu dulu dianggap sangat serius. Bahkan dalam beberapa laku kebatinan, seorang murid tidak diizinkan belajar hal-hal yang lebih tinggi sebelum ia menunjukkan satu hal sederhana. Ia mampu menunda reaksinya sendiri. Bayangkan itu, bukan menahan lapar, bukan bertapa di gunung, tetapi hanya menunda satu reaksi. Karena disitulah ujian sebenarnya. Jika seseorang tidak mampu menahan satu emosi kecil, bagaimana mungkin ia bisa memegang kekuatan yang lebih besar? Sekarang saya ingin Anda melakukan satu eksperimen kecil.
Coba ingat kejadian terakhir ketika Anda merasa sangat tersinggung, sangat marah, atau sangat ingin membalas sesuatu. Perhatikan kembali momen itu di dalam pikiran Anda. Jika Anda jujur, biasanya ada 1 detik kecil sebelum semuanya terjadi. 1 detik di mana sebenarnya Anda bisa memilih untuk tidak bereaksi. Tetapi detik itu lewat begitu cepat, sehingga kita merasa tidak punya pilihan. Disitulah permainan nafsu. Ia membuat reaksi terasa otomatis, seolah-olah tidak ada jeda, padahal sebenarnya ada. Dan ketika seseorang mulai menyadari jeda itu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ia mulai melihat bahwa sebagian besar manusia tidak benar-benar hidup dengan kesadaran. Mereka hidup dalam reaksi berantai. Emosi memicu kata-kata, kata-kata memicu konflik, konflik memicu keputusan. Semua bergerak seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Tetapi orang yang belajar ngerem nafsu mulai keluar dari mesin itu. Dan ketika itu terjadi, dunia tiba-tiba terlihat sangat berbeda. Namun, memahami ini saja belum cukup. Karena tanpa latihan yang nyata, pengetahuan ini hanya akan menjadi pemikiran yang menarik. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih praktis. Bagaimana sebenarnya para leluhur melatih kemampuan ngerem nafsu dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus menjadi pertapa, tanpa harus meninggalkan dunia. Sebelum kita masuk ke bagian ini, saya ingin bertanya sesuatu. Saat menonton video ini, Anda sedang melakukan aktivitas apa? Apakah sedang bersantai di rumah, sedang di perjalanan, atau mungkin sedang beristirahat dari pekerjaan? Coba tulis di kolom komentar. Dan semoga siapapun Anda yang sedang menonton di saat ini, di kota manapun Anda berada, semoga Anda selalu diberi kesehatan, diberi ketenangan hati, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena ilmu seperti ini tidak ada gunanya kalau hanya dipahami, tetapi tidak pernah dilatih. Para leluhur sebenarnya memberikan cara yang sangat sederhana untuk melatih ngerem nafsu. Bukan sesuatu yang rumit, justru sangat membumi. 1. Latihan jeda 3 detik. Ini latihan pertama yang sering dianggap sepele. Setiap kali emosi muncul, marah, tersinggung, ingin membalas sesuatu, jangan langsung bereaksi. Diam sebentar. Hitung dalam hati. 1, 2, 3. 3 detik ini terlihat sangat kecil. Namun, bagi orang yang tidak terbiasa, 3 detik itu terasa sangat panjang. Disinilah latihan dimulai. Karena pada 3 detik itu, Anda sedang memindahkan kendali dari nafsu ke kesadaran. 2. Latihan menunda keinginan kecil. Para guru lama sering melatih muridnya dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya, ketika ingin minum, tunda sebentar 1 atau 2 menit. Ketika ingin membuka ponsel, tahan sebentar. Ketika ingin mengatakan sesuatu, pertimbangkan dulu apakah kata itu benar-benar perlu. Latihan ini terlihat sangat kecil, tetapi sebenarnya Anda sedang membangun sesuatu yang sangat besar, otot kesadaran. Semakin sering Anda menunda keinginan kecil,
semakin kuat kemampuan Anda mengendalikan keputusan besar. 3. Latihan mengamati nafsu. Ini latihan yang jarang dilakukan orang. Biasanya, kita langsung mengikuti keinginan tanpa pernah melihatnya. Coba sesekali lakukan ini. Ketika muncul dorongan, misalnya ingin marah, ingin membalas komentar, ingin membuktikan diri, jangan langsung bertindak. Amati saja. Perhatikan bagaimana dorongan itu muncul di tubuh. Mungkin dada terasa panas, pikiran mulai cepat, emosi naik. Jika Anda hanya mengamati tanpa langsung bereaksi, sesuatu yang menarik akan terjadi. Dorongan itu perlahan melemah dengan sendirinya. Karena banyak nafsu sebenarnya kuat hanya jika kita langsung menuruti. Namun ketika disadari, kekuatannya berkurang. Itulah sebabnya orang yang melatih ngerem nafsu biasanya terlihat lebih tenang. Bukan karena mereka tidak punya emosi, tetapi karena mereka tidak diperintah oleh emosi itu. Dan perlahan, latihan kecil ini akan mengubah sesuatu yang lebih dalam. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda mengambil keputusan berubah. Bahkan cara Anda memandang hidup pun mulai berbeda. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Ilmu ini bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari. Ia adalah lagu seumur hidup. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya, sekaligus melihat satu pertanyaan penting yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan paling sederhana, namun juga paling sulit dijawab dengan jujur. Siapa yang sebenarnya memegang kendali hidup Anda? Apakah benar Anda yang memilih setiap keputusan? Ataukah sebagian besar keputusan itu hanya reaksi cepat dari dorongan yang tidak pernah Anda periksa? Banyak orang merasa dirinya merdeka, bebas berbicara, bebas memilih, bebas menjalani hidupnya sendiri. Namun jika kita jujur melihat ke dalam, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Satu komentar kecil bisa mengendalikan emosi kita. Satu godaan kecil bisa merusak niat baik yang sudah kita bangun. Satu rasa ingin diakui bisa membuat kita bertindak jauh dari kebijaksanaan. Itulah ironi manusia modern. Kita mampu mengendalikan mesin yang rumit. Kita mampu menguasai teknologi yang luar biasa. Tetapi banyak dari kita masih belum mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan disitulah ilmu ngerem nafsu menemukan maknanya kembali. Bukan sebagai ajaran kuno yang romantis. Bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai keterampilan hidup yang paling mendasar. Karena orang yang mampu mengendalikan dirinya tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diperdaya, tidak mudah digoyahkan oleh dunia yang terus berubah. Ia mungkin tidak selalu paling keras, tidak selalu paling terlihat. Namun, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, kendali atas dirinya sendiri. Dan ketika seseorang memiliki kendali itu, hidupnya tidak lagi ditarik ke sana kemari oleh keinginan yang liar. Ia mulai hidup dengan arah. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada Anda. Mulai hari ini, ketika dorongan muncul, ketika emosi naik, ketika keinginan ingin segera dipuaskan, apakah Anda akan langsung mengikutinya? Atau Anda akan berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai belajar ngerem nafsu seperti yang diajarkan para leluhur? Jika video ini memberi Anda sesuatu untuk direnungkan, tuliskan di komentar, apa nafsu paling sulit yang pernah Anda kendalikan? Saya ingin membaca pengalaman Anda. Dan jika Anda ingin terus menggali kebijaksanaan Nusantara, spiritualitas para leluhur, dan ilmu hidup yang jarang dibahas di zaman sekarang,
subscribe ke channel 9 Wali Nusantara. Karena kadang rahasia terbesar dalam hidup bukanlah ilmu yang rumit, melainkan keberanian untuk menaklukkan diri sendiri.